Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua, salam harmoni. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan materi yang berjudul alur cerita dan karakter. Adapun submateri pembahasan, yaitu yang pertama menjelaskan inti cerita, yang kedua yaitu mendeskripsikan alur cerita, yang ketiga yaitu menuliskan binomi dan fisiognomi karakter. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam suatu tayangan sinetron ada ide utama atau ide pokok yang disampaikan oleh penulis naskah. Inti cerita atau premise akan menjadi dasar dalam membentuk alur atau plot cerita yang disebut plotline. Nah, menurut Abram, pada 1999, inti cerita atau plot utama adalah serangkaian peristiwa yang dihubungkan oleh sebab akibat, membentuk struktur dari sebuah narasi. Nah, dengan demikian, inti cerita merupakan elemen fundamental yang membangun cerita secara keseluruhan. Dalam konteks sastra, inti cerita juga bisa disebut sebagai premise atau ide pokok yang menjadi fondasi dalam membangun jalannya cerita. Premise ini harus kuat dan jelas, agar cerita memiliki arah yang terarah dan tidak terkesan berantakan. Nah, adapun ciri-ciri inti cerita, itu yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu memuat konflik utama yang menjadi fokus cerita. Yang kedua yaitu memiliki tokoh utama yang berperan dalam menggerakkan cerita. Yang ketiga yaitu menyajikan pesan moral atau tema yang mendasari cerita. Dan yang terakhir yaitu terjalin secara logis dan memiliki kesinambungan antar peristiwa. Nah, selain ciri-ciri tersebut, tentunya ada beberapa contoh inti cerita, yaitu yang pertama Romeo and Juliet dalam William Shakespeare, di mana kisah cinta tragis dua sejoli yang terhalang oleh permusuhan keluarga. Yang kedua yaitu ada Laskar Pelangi dari Andrea Hirata. Ini merupakan perjuangan anak-anak di Belitung dalam mengejar pendidikan meski di tengah keterbatasan. Nah, yang terakhir yaitu ada The Lord of the Rings dari J.R.R. Tolkien, di mana ini merupakan perjalanan Frodo dan kawan-kawan dalam menghancurkan cincin untuk menyelamatkan dunia dari kegelapan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pada materi berikutnya, alur cerita. Alur cerita atau plot adalah susunan peristiwa dalam sebuah cerita yang membentuk jalannya narasi dari awal hingga akhir. Alur berfungsi untuk menghubungkan setiap kejadian sehingga membentuk satu kesatuan cerita yang utuh. Alur cerita format suatu skenario atau naskah berkaitan dengan medium yang akan digunakan untuk menayangkannya. Skenario untuk sinetron yang ditayangkan melalui media televisi sebaiknya sepanjang 30 menit atau 60 menit dengan dipotong iklan. Skenario film paling sedikit sepanjang 90 menit. Menurut Mabruri tahun 2013, struktur sinema 3 babak adalah fondasi dalam membentuk skenario yang solid untuk televisi dan film, baik yang panjang maupun pendek. Baik, pada materi berikutnya, menurut Freytag pada tahun 1863, struktur alur terdiri dari 4 tahap utama. Yang pertama, eksposisi atau pengenalan. Bagian awal cerita yang memperkenalkan tokoh, latar, dan situasi. Yang kedua, pacing action atau pemunculan konflik. Peristiwa yang mulai membangun ketegangan dan konflik. Yang ketiga, ada klimaks atau puncak konflik. Bagian paling menegangkan dari cerita di mana tokoh menghadapi titik baik. Yang keempat, akhir cerita. Penyelesaian akhir dari konflik dan cerita mencapai kesimpulan. Baik, pada materi berikutnya, jenis-jenis alur. Yang pertama, alur maju. Cerita berjalan secara kronologis dari awal hingga akhir. Yang kedua, alur mundur. Cerita dimulai dari bagian akhir atau tengah, lalu kembali ke masa lalu. Yang ketiga, alur campuran. Menggabungkan alur maju dan mundur untuk membangun ketegangan. Baik, pada materi berikutnya, contoh alur dalam karya sastra. Yang pertama, alur maju Harry Potter. Dimulai dari hari kecil hingga pertempurannya dengan Voldemort. Yang kedua, alur mundur The Great Gatsby. Cerita dimulai dari masa kini dan kembali ke masa lalu melalui kilas balik. Yang ketiga, alur campuran Laskar Pelangi. Menggunakan kilas balik untuk memperjelas latar belakang tokoh.
Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai bionomi dan fisiognomi karakter. Nah, bionomi karakter ialah aspek biologis dan lingkungan yang membentuk karakter seorang tokoh, seperti latar belakang, sosial, dan budaya, dan sejarah hidupnya. Nah, bionomi juga mencakup faktor genetik, pengaruh keluarga, dan pengalaman hidup yang mempengaruhi sifat serta tindakan karakter dalam cerita. Nah, sedangkan fisiognomi karakter ialah deskripsi fisik dan ekspresi wajah yang mencerminkan sifat-sifat serta kepribadian dari seorang karakter. Nah, fisiognomi seringkali digunakan dalam sastra untuk memberikan gambaran visual mengenai tokoh serta membangun kesan tertentu terhadap karakter tersebut. Baik, jadi teman-teman, bionomi karakter itu mencakup yang pertama yaitu asal-usul, yang dimana seperti tempat lahir, latar belakang keluarga, serta status sosial. Yang kedua yaitu kepribadian, yang dimana itu seperti sifat dasar seperti pemalu, agresif, ataupun penyabar. Nah, yang ketiga yaitu motivasi, yang dimana motivasi itu apa yang mendorong karakter untuk bertindak dalam cerita. Serta yang terakhir yaitu pendidikan dan pengalaman hidup. Nah, yang dimana sejauh mana pengalaman membentuk kepribadian dari karakter tersebut. Nah, adapun sebagai contohnya, yaitu Sherlock Holmes, yang dimana Sherlock Holmes ini seorang detektif jenius yang berasal dari keluarga akademisi dan memiliki kecenderungan analitis yang tinggi. Yang kedua, sebagai contoh yaitu Lintang, yang dimana Lintang ini merupakan anak nelayan yang cerdas dan pantang menyerah, meskipun hidup dalam keterbatasan ekonomi. Baik, sedangkan fisiognomi karakter itu mencakup penampilan fisik, yang dimana penampilan fisik seperti tinggi badan, warna mata, serta warna rambut. Nah, selanjutnya ada ekspresi wajah, yang dimana ekspresi wajah ini bagaimana seorang karakter itu tersenyum, tatapan matanya, ataupun gestur tubuh yang menggambarkan emosi. Serta yang terakhir yaitu gaya berpakaian, yang dimana pakaian yang mencerminkan status sosial dari karakter seseorang. Nah, adapun sebagai contoh yaitu Severus Snape pada film Harry Potter, yang dimana Severus Snape ini berpakaian serba hitam, berwajah pucat, dan memiliki ekspresi yang dingin yang menggambarkan sifatnya yaitu misterius. Nah, yang kedua yaitu J. Gatsby di film The Great Gatsby. Nah, yang dimana cara berpakaiannya itu rapi, mewah, yang dimana hal ini mencerminkan ambisinya untuk mendapatkan cintanya kembali. Nah, baiklah, jadi dapat kita simpulkan inti cerita atau premis adalah gagasan utama yang menjadi dasar pembentukan alur dan perkembangan karakter dalam sebuah cerita. Premis ini mencerminkan konflik utama, kesan moral, dan tema yang ingin ditampilkan oleh penulis. Alur cerita atau plot adalah susunan peristiwa yang membentuk narasi dari awal hingga akhir. Biasanya terbagi dalam struktur 3 babak, yaitu yang pertama pembukaan atau pengenalan konflik, yang kedua yaitu tengah atau komplikasi masalah, dan yang ketiga yaitu akhir resolusi. Alur yang baik harus memiliki keterkaitan kuat antar peristiwa dan mampu mempertahankan perhatian penonton atau pembaca. Nah, baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Untuk itu, saya tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera kita semua. Salam